Ya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Chapter 1148 udah rilis. Jadi, bisa mengenai lang again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1148 Ronia. Ya, kalau judul chapter ini udah nama-nama orang kayak gini ya, berarti fokus dari chapter terbaru nantinya bakal ke orang tersebut. Buat kalian yang belum tahu ya, Ronia tuh nama salah satu anak yang ikut di Sandra dan udah dijelasin di chapter sebelumnya atau chapter 1157. Nah, kira-kira apa nih yang bakal terjadi ke Ronia di chapter ini? Semuanya bakal bisa dibahas di konten kali ini deh. Geser dikit ke bagian cover story, di mana kita masih dikasih cover story perjalanan Yamato yang sekarang sudah memasuki volume ke-33 dengan judul Menuju Hakumai untuk mengantarkan topi yang dipercayakan Otama untuk Kawamatsu. Bersama dengan momen itu ya, Yamato juga diikuti oleh Pegwan dan Ulti yang sepertinya sekarang lebih memilih untuk menjadi anak buah Yamato. Walau ada satu pertanyaan Mr. Casey. Sebenarnya dari sebanyak itu ya, mantan kru Beast Pirate, kenapa Oda lebih memilih Ulti dan Pegwan untuk dikaitin sama Yamato dan negeri Wano? Apakah ada alasan khusus dari memilih keduanya dibandingkan para mantan kru Kaido lainnya? And now masuk ke menu utama, di mana fokus cerita emang langsung ke Ronya, di mana dia diperlihatkan berjalan ke sebuah ujung tebing berbentuk panah yang terbuat dari kekuatan Gunko. Meski sudah sadar ya, tapi sayangnya anak-anak ini masih kehilangan kontrol akan diri mereka sendiri. Makanya Ranya juga berdiri ke sana bukan atas kehendak dia, melainkan perintah dari Gunko. Menarik ya Rek, meski ada sedikit raut ketakutan tergambar di wajah Ranya. Ya, jangankan anak-anak ya, mau siapapun juga dihadapkan dengan kematian belum bisa menjadi squad biasanya. Tapi di sini ya, Ranya berusaha menenangkan semua orang kalau dia tuh gak apa-apa. Walau perasaan jelas bergetar ketika sudah berada di ujung dari panah itu, karena pemandangan menuju jurang underworld menjadi semakin terbuka. Kalau melihat ini ya, entah kenapa di otak Mr. X sedikit berimajinasi kalau kemungkinan Ranya tuh emang bakal dijatuhin oleh Gunko, entah untuk alasan menakuti atau para prajurit Elbaf terlambat mengikuti permintaan dari Gunko dan kawan-kawan. Tapi kalian tentu ingat kan, ada siapa di negeri bawah Elbaf? Ya, our bakas Sencho dan sang putra terkutuk Loki ada di sono. Jadi meski Ranya dijatuhin, rasanya Loki udah diplot untuk diharumkan lagi namanya melalui insiden kali ini. Ya pokoknya emang sesuai dengan rencana, ketika Ranya udah disimpan di ujung ya, Summers langsung memberikan pidato kalau dia akan memberikan 30 detik, kalau enggak ya dia bakal langsung ngejatuhin anak itu. Dan permintaan mereka masih sama, yaitu suruh ngebakar sekolah bersama dengan perpustakaan tanpa menyelamatkan satupun buku yang ada terlebih dahulu. Jadi jelas ya tujuan mereka di sini, ya untuk ngancurin kultur dan kebiasaan yang sedang dibangun atas dasar ketakutan mereka terhadap terbongkarnya sesuatu melalui ilmu pengetahuan dan sejarah. Nah, berada di posisi Jarul ya, jelas gak mudah Rek. Dianggap menjadi seorang tetua dan harus memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Sambil mendengar dua masukan yang pro dan kontra untuk mengikuti permintaan dari Holy Knight, sedangkan setiap detiknya sangat berharga karena nyawa seorang anak dipertaruhkan. Kalau ngelihat permintaan dari Holy Knight, sebenarnya udah sangat jelas mereka ingin para ras raksasa tetap tidak teredukasi dan kembali sebagai kaum barbar yang hanya gila bertarung, sambil mereka beraliansi dan menjadi budak yang menamangi pihak pemerintahan dunia sebagai pasukan yang rela bertempur untuk mereka. Well, kalau dilihat dari sini ya, sebenarnya cukup jelas kalau posisi dari Raja Elbaf kemarin tuh cukup berseberangan dengan pihak pemerintahan dunia. Terlihat dari bagaimana kan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup pada generasi anak muda yang lebih memilih sekolah. Harusnya kematian dari Raja Haral emang ada kaitannya dengan pihak pemerintahan dunia, dan sang anak atau Loki hanya menjadi kambing hitamnya doang. Next, momen selanjutnya bakalan ngebungkam para pembenci yang nyerang Robin dan Chopper yang kenapa diem aja bukannya bertarung. Nah di sini ya Robin tuh nyuruh Chopper untuk tetap diam karena ya posisinya emang masih kurang menguntungkan untuk bertarung. Karena sekali lagi ya lawan mereka tuh orang-orang abadi. Tapi di sisi lainnya Robin juga gak bisa nahan emosinya ngelihat mereka bertindak sesuka hati. Sedangkan di beberapa tempat lainnya ya, Franky dan para raksasa lain juga udah mulai bergerak dan siap untuk terjun ke medan pertarungan untuk membantu menghabisi monster yang ada. Terus balik lagi ke momen Robin yang sambil ngedengerin Summers ngomong, dia langsung ngelancarin aksinya dengan memukul Summers kuat tenaga untuk melemparnya sejauh mungkin. Baru aja tubuh Summers jatuh ke tanah, combo patah tulang langsung dikasih ke Summers yang harusnya ngebuat manusia normal jelas gak bisa bangkit lagi. Tapi dengan santai, Summers malah bangun sambil berkata,
Bisakah kalian mendengarkan Well Buff? Waktu kalian tersisa tinggal 20 detik. Seolah gak peduli karena tubuhnya bisa beregenerasi, makanya Summer santai sambil mencoba membenarkan tulangnya. Tapi Robin ternyata sudah jauh lebih siap untuk bertarung. Karena dia melemparkan tubuhnya sambil memeluk Summer, dia mencoba membawa Summer untuk ikut jatuh ke bawah. Rencana Robin meski tahu dia gak bisa menang, namun dia mencoba mengajak jatuh Summer dari ketinggian. Dengan harapan kekuatan Summer berada di luar kendalinya dan anak-anak bisa terlepas dari jeratannya. Menariknya, Red Summers yang menggunakan kekuatannya ke Robin akhirnya sadar kalau orang yang memeluknya bukanlah Robin yang asli, melainkan klon yang terbuat dari kekuatan Robin itu sendiri. Sedangkan Robin yang asli sedang menuju tempat Nami dan kawan-kawan sambil mencoba membebaskan mereka semua. Wah, sebuah pergerakan yang terukur dari Robin memang. Sadar kalau gak akan bisa menang tapi harus tetap bergerak, Robin mencoba membebaskan Nami dan kawan-kawan dengan harapan bisa bertarung dengan mereka semua. Namun tekanan terhadap Jarul masih terus berlangsung, Rek. Bersama dengan waktu yang semakin sedikit, Ranya mencoba membuka suara. Seolah tak mau memberatkan semua orang, Ranya bilang kalau dia mencintai sekolahnya dan dia memiliki banyak teman di sono. Ranya juga bilang kalau dia diajarin sama gurunya untuk gak ganggu orang dan mereka juga gak boleh ngelakuin apa yang gak orang-orang suka. Ngedenger kalau sekolah dan perpustakaan harus hilang agar dia bisa selamat, menurut Ranya itu adalah tindakan yang mengganggu orang lain. Makanya Ranya bilang lebih baik aku jatuh saja, dan Master Jarul gak perlu ngawatirin hal itu. Dengan mata yang penuh air mata Ranya lanjut berkata, aku selalu beruntung jadi semuanya bakal baik-baik saja. Well, mau berjiwa kesatria atau kayak gimana udah ngedenger hal kayak gitu dan waktu tersisa 2 detik. Tanpa ragu Jarul akhirnya memutuskan untuk menyuruh Angge untuk membakar sekolah dan perpustakaan. Gak lama dari momen itu Summers akhirnya bisa kembali ke atas mengikat Robin dan bersiap menyerangnya. Namun dalam momen yang sangat singkat, tiba-tiba saja seseorang bergerak dan kita bisa ngelihat kalau tangan kiri dari Summers tiba-tiba terpotong dan melayang di udara. Summers kaget karena tangannya gak bergenerasi lalu sadar siapa dalang di balik semua ini. Momen itu sendiri dilengkapi dengan perkataan Gaben yang sambil berlari ke arah Summers berkata, sudah lama mengisyaratkan bahwa mereka sudah saling kenal sebelumnya. Dan Summers berteriak dengan sangat ketakutan, Scuba Gaben. Tepat sebelum Gaben menyerangnya, chapter ini pun diakhiri dengan momen wajah Gaben yang terlihat sangat marah setelah menyerang Summers. Well, pertemuan Gaben dengan Summers kayaknya emang bukan yang pertama kalinya, dimana di God Valley mungkin keduanya sudah pernah bertemu terlebih dahulu sebelumnya. Makanya keduanya masih saling mengingat satu dengan yang lainnya. Well, masih gitu aja sih informasi yang kita dapetin terkait chapter kali ini, Mungkin kita bakal melihat chapter kedepannya kayak gimana. Jadi, itu dia yang bisa Misteri sampaikan terkait chapter kali ini dan jelas sangat seru. Misteri minta maaf gak bisa live karena kesibukan yang ada di real world belum selesai, tapi Misteri janji akan kembali pada waktunya. So, see you next time. Adi Sekramelo, stay everyone. Salam Hadi Media.